Di video kali ini kita akan membahas tentang kalor. Tahukah kalian apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan suatu energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang biasa digunakan adalah joule. 1 kalori nilainya adalah 4,2 joule dan 1 joule adalah 0,24 kalori. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya adalah joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis benda, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor jenis air nilainya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam derajat Celcius. Selanjutnya adalah tentang kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. C kapital adalah kapasitas kalor, satunya adalah joule per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satunya adalah joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan C itu adalah kalor jenis benda, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan wujud tersebut karena benda dapat menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kalikan L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya adalah joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur, satuannya adalah joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan Q sama dengan M kalikan U. U itu adalah massa uap, satuannya adalah joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es, sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalornya sama dengan massa dikalikan kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair, jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa dikalikan kalor uap. Setelah air berubah menjadi gas, maka fase selanjutnya adalah suhunya naik. Maka persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C itu adalah kalor jenis gas.
Sebanyak 0,45 kg air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan Joule. Kita tulis dulu. Yang pertama adalah diketahui. Apa saja yang diketahui di situ? Ada 0,45 kg air, berarti massa sama dengan 0,45 kg. Kemudian dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius, berarti 8 derajat ini sebagai suhu awal. Suhu awalnya adalah 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu akhir adalah 78 derajat Celcius. Ketika diberitahu ada suhu awal dan suhu akhir, maka kita bisa mencari delta T-nya. Untuk delta T-nya, rumusnya adalah kenaikan suhu atau perbedaan suhu. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu adalah 78 dikurangi 8 sama dengan 70 derajat Celcius. Kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah Q-nya, maka jawabannya adalah Q sama dengan M dikalikan C dikali delta T, maka Q sama dengan M-nya dimasukkan, nilainya adalah 0,45 dikalikan C-nya adalah 4200 dikalikan delta T-nya adalah 70. Maka bisa kita cari nilai Q itu adalah 132.300 Joule. Soal nomor 2. Sebongkah tembaga yang bersuhu 12 derajat Celcius diberi kalor sebesar 78.000 Joule, sehingga menyebabkan suhu tembaga naik menjadi 20 derajat Celcius. Hitunglah massa tembaga dalam kilogram apabila kalor jenis tembaga adalah 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui kalor 78.000 Joule, berarti Q-nya adalah 78.000 Joule. Kemudian suhu awal tembaga dipanasi, suhu awal tembaga adalah 12 derajat Celcius dipanasi hingga 20 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 20 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius, maka delta T-nya adalah 8 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis tembaganya itu adalah C sama dengan 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah massanya, jadi yang ditanya adalah M-nya sama dengan berapa. Dijawab, kita pakai rumus segitiga bantuan untuk kalor. Q sama dengan MC delta T. Untuk mencari rumus M berarti rumusnya adalah Q per C kalikan delta T. M sama dengan 78.000 dibagi C-nya adalah 390 kali delta T-nya adalah 8. Nah, di sini kita coret dulu nolnya dibagi 13, maka hasilnya adalah 3. 78 bagi 13 adalah 600. M sama dengan 600 dibagi 8 kali 3 itu adalah 24. 600 bagi 6 100, 24 bagi 6 itu adalah 4. Hasilnya berarti adalah 25 kg.